Di sebuah dimensi, tepatnya di sebuah planet bernama Draenor, hiduplah makhluk-makhluk mitologi bernama Orc yang hidup dengan damai. Lands in one place, Ogren. Hingga suatu ketika, planet Draenor berubah menjadi tandus, sumber makanan mulai habis dan harapan hidup mulai menipis. Hal itu membuat bangsa Orc bersatu di bawah pimpinan seorang penyihir bernama Gul'dan. Gul'dan bisa mengendalikan sebuah sihir terkutuk berwarna hijau bernama The Veil. Dan untuk menemukan dunia barunya, Gul'dan membuat sebuah portal raksasa yang bisa memindahkan kaumnya ke sebuah planet bernama Azeroth. Sumber energi The Veil haruslah berasal dari nyawa makhluk berakal yang didapat dari ribuan tawanan yang telah dikumpulkan oleh pasukan Gul'dan. Di antara bangsa itu, terdapatlah seorang wanita yang sedang hamil bernama Draka. Dan Draka adalah istri dari kepala suku bernama Durotan. Durotan menjanjikan istrinya bahwa ia akan melakukan apapun untuk menjamin keberlangsungan hidup bagi suku dan putra mereka yang akan lahir. Saat semua persiapan sudah selesai, semua bangsa berbondong-bondong menuju sebuah titik kumpul yang dihadiri oleh ratusan klan. Salah satunya bernama klan Blackrock yang dipimpin oleh Blackhand, klan Frostwolf yang dipimpin oleh Durotan sendiri, dan juga seorang wanita campuran bernama Garona yang merupakan budak dari Gul'dan sang penyihir. Untuk membawa pasukannya menemukan dunia baru, Gul'dan harus mengaktifkan portal dan menyerap energi dari jiwa-jiwa tahanan yang ada di sekitarnya. Namun, karena makhluk yang ia tangkap belum cukup untuk membuka portalnya bertahan lama, Gul'dan pun hanya bisa memindahkan sepertiga dari pasukannya. Gul'dan mengatakan nantinya di dunia baru mereka akan menemukan tawanan yang banyak dan menggunakannya sebagai sumber tenaga baru untuk membuka portal kembali yang diperuntukkan untuk seluruh bangsa agar bisa masuk dan menyambut dunia baru. Di dalam portal, Draka tiba-tiba merasakan hal aneh pada perutnya. Ia meraung kesakitan merasakan kontraksi dari bayi yang segera lahir. Ketika tiba di dunia baru, Draka tak bisa lagi menahan sakitnya, sementara Durotan cemas mencari istrinya. Melihat Draka mengalami kontraksi, Gul'dan mendadak jadi dukun beranak untuk membantu wanita itu melalui persalinan. Namun, bayi Orc itu terlihat lemas tak berdaya. Gul'dan melihat seekor rusa di dekat mereka. Ia kemudian menyedot nyawa rusa itu dan meniupkannya untuk menghidupkan kembali bayi itu. Dengan segera, bayi yang tadinya berwarna hijau pucat berubah hijau dan mulai menangis. Scene kemudian berpindah ke sebuah benteng bernama Ironforge. Ironforge dikenal sebagai negeri pemasok senjata terbaik di seluruh dunia Azeroth. Di sana hiduplah beberapa kurcaci yang memiliki kemampuan untuk membuat senjata canggih. Dan di sana ia memberikan seorang panglima kerajaan bernama Lothar sebuah pistol yang sangat luar biasa. Tak berselang lama, tiba-tiba saja datang seorang ajudan kurcaci membawa kabar bahwa telah terjadi peperangan yang menyebabkan sekompi tentara kerajaan habis tak bersisa. Kabar buruk itu membuat Lothar bergegas pulang ke Stormwind. Sampainya di sana, Lothar langsung memeriksa mayat pejuang tersebut dan bertemu dengan seorang penyihir mencurigakan bernama Khadgar. Tanpa basa-basi, Lothar langsung mengunci dan menutup mulutnya yang hendak merapalkan mantra. Ia juga menemukan fakta bahwa Khadgar adalah salah satu bagian dari Kirin Tor yang dikenal sebagai sekolah para dewan penyihir di dunia Azeroth. Adapun kehadiran Khadgar di sana adalah memiliki tujuan yang sama dengan Lothar, yaitu untuk memeriksa mayat-mayat prajurit yang menurutnya bukanlah serangan biasa, melainkan serangan sihir tingkat tinggi yang hanya bisa diselidiki oleh orang-orang tertentu.
Di tengah pemeriksaan, tiba-tiba saja keluar asap hijau dari mulut salah satu mayat. Gar kemudian mengatakan bahwa hanya sang Guardian lah yang bisa menjelaskan kejanggalan ini. Dalam dunia Azeroth, Guardian dikenal sebagai seorang penyihir terbaik yang bertugas sebagai benteng utama untuk melindungi dunia Azeroth dari sihir hitam. Dan untuk menerangkan kejadian itu, Lothar pun membawa Khadgar ke hadapan sang raja. My name is Khadgar. I'm the Guardian Novitiate. What kind of beast? Or at least it's influenced. Di sana, Khadgar juga mengatakan kalau para prajurit yang mati telah diserang oleh sihir yang mematikan bernama The Veil. Ketika sebuah perbincangan terjadi, tiba-tiba sang raja mendapat laporan kalau saat ini sedang terjadi serangan dan mengakibatkan kebakaran di suatu desa yang tak jauh dari kerajaan. Dalam kecemasannya, sang raja pun akhirnya mengutus Khadgar dan Lothar untuk memanggil Guardian. Untuk bisa mengaktifkan kembali gerbang menuju Azeroth, para orc pun kemudian melanjutkan misinya untuk menculik semua orang yang terlihat. Namun, hal tersebut tidak dilakukan oleh Durotan. Durotan beralasan kalau mereka hanya akan berperang dengan sesama prajurit, bukanlah menindas wanita dan anak-anak. Sesampainya di Kalazar, Lothar dan Khadgar disambut oleh seorang asisten Guardian. Ia pun mengantarkan Lothar ke tempat Guardian melewati tangga yang cukup tinggi. Sementara Khadgar memilih menunggu di lobi karena tertarik dengan buku-buku yang berada di sana. He says no. Good you are here, Lothar. We can't refuse you. Sesampainya di atas, Lothar langsung menyampaikan pada Medivh maksud urgensi kedatangannya, yaitu meminta bantuan karena telah terjadi peperangan dan kemunculan sihir misterius di Azeroth. Sementara itu, Khadgar yang sedang sibuk memecah di bawah teralihkan oleh sosok bayangan hitam dari kejauhan. Khadgar yang penasaran dengan sosok tersebut kemudian mendekatinya. Namun sesampainya di sana, sosok tersebut malah menghilang dan menyalakan tato di lengannya. Tato tersebut mengarahkan dirinya untuk mengambil buku sihir tingkat tinggi di sana. Namun tiba-tiba Medivh yang marah kemudian melemparkan sihir pada Khadgar karena dinilai telah melanggar sumpah calon Guardian dan meninggalkan kewajibannya. Namun saat Khadgar menyebut tentang sihir The Veil, Medivh pun melepaskan sihirnya. Medivh menjelaskan bahwa The Veil adalah sihir paling mengerikan tiada tanding, menjadikan nyawa sebagai sumber energi, menginfeksi penggunanya, serta menghancurkan apapun yang terkapar. The Veil menjanjikan kekuatan yang luar biasa, namun dengan konsekuensi yang mengerikan. You've done the right thing. Setelah itu, Medivh pun membawa Khadgar dan Lothar kembali langsung ke kerajaan menggunakan ilmu teleportasinya. Sesampainya mereka di sana, sang raja pun terlihat gelisah karena menurut informasi pasukannya diserang oleh kaum monster berkapak yang menunggangi serigala di dekat hutan Elwyn. Namun mereka tak bisa memastikan makhluk apa itu. Lothar pun mempunyai gagasan untuk menangkap salah satu dari mereka. Raja menyetujui ide itu dan pergilah sekompi pasukan yang dipimpin oleh Lothar memasuki hutan Elwyn. Sesampainya di lokasi, Medivh segera memeriksa jejak dan melihat pohon bercahaya hijau yang terpapar energi The Veil. Namun tiba-tiba serangan mendadak muncul dari semak-semak. Black Hand dan Durotan beserta pasukannya juga ikut menyerang. Para manusia yang memiliki ukuran lebih kecil tetap memberikan perlawanan yang cukup sengit. Lothar yang terdesak kemudian mengeluarkan pistol rahasianya dan berhasil membuat Black Hand kehilangan tangan kirinya. Melihat pasukan kerajaan sudah diambang kekalahan, Medivh pun menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang orc di sana. Serangan sihir Medivh mengakibatkan sebagian besar pasukan orc tumbang dan meleleh. Dan anehnya, setelah itu Medivh segera kembali ke Kalazar tanpa alasan yang jelas. I was right. To return to Karazhan.
Serangan sihir itu membuat Black Hand dan pasukannya memilih untuk mundur. Sementara Durotan terkesima melihat serangan dari Medivh tersebut. Ia mengira bahwa kekuatan itu adalah wujud lain dari The Veil karena serangan Medivh hanya berdampak pada orc berkulit hijau yang sebelumnya terpapar oleh kekuatan Gul'dan. Anggota klien lainnya pun segera menyadarkan Durotan dan mengajaknya kabur dari sana. Dalam perjalanannya, Durotan pun membebaskan Garona yang masih dirantai. Sementara Lothar yang kecewa tak mendapatkan tahanan kemudian melakukan pengejaran dan berhasil menumbangkan satu orc berbadan besar. Sedangkan Garona yang baru saja bebas tertangkap oleh kaum manusia. Dalam perjalanan menuju kerajaan, orc berbadan besar itu terus melecehkan dan menyerang Garona, sehingga Lothar pun terpaksa menikamnya hingga tewas. Di hadapan raja, Garona mengaku bahwa dirinya adalah seorang budak. Di sana, raja juga menanyakan tentang asal-usul para orc berasal. Akan tetapi, Garona tak bisa menjawab itu karena dunia manusia dan dunia para orc merupakan planet yang berbeda. Garona juga menceritakan bahwa dunia orc telah mengalami kehancuran dan sekarang bangsa orc berniat mengambil alih planet yang ditinggali oleh umat manusia. Pemimpin bangsa yaitu Gul'dan menculik para manusia sebagai tumbal agar portal bisa diaktifkan dan jutaan pasukan orc lainnya bisa menyeberang ke dunia manusia. Sang raja menjelaskan bahwa ia akan membebaskan Garona jika Garona bersedia bekerja sama. Sementara itu, di tempat persembunyiannya, Gul'dan memberikan hukuman pada Black Hand karena gagal memimpin pasukannya dan memilih kabur dari pertempuran. Black Hand dipaksa memasukkan tangannya ke dalam api. The Veil langsung menggerogotinya, namun Durotan langsung memotong tangannya. Akibat tindakannya itu, Gul'dan pun mempertanyakan kesetiaan Durotan karena sejak awal Durotan selalu menentang kekuatan The Veil yang selalu dia gunakan. Di dalam ruang tahanan, Medivh diam-diam menemui Garona. Ia bertanya siapa yang menuntun Gul'dan menuju portal dan mencapai Azeroth. Garona pun menjawab bahwa Gul'dan, mantan tuannya itu, dituntun menemukan gerbang teleport melalui suara-suara iblis. Tak lama kemudian, datanglah sang ratu yang juga merupakan saudari Lothar yang bernama Taria. Medivh yang tak mau ketahuan langsung pergi menghilang. Garona mengatakan jika dirinya berhasil membunuh sang ratu, maka akan membuat dirinya dihormati oleh bangsa orc. Namun, sang ratu malah memperlakukannya dengan sangat baik, membawakan makanan, minuman, juga selimut untuk beristirahat. Sementara itu, Hadgar terus mempelajari buku yang diambil dari tempat Medivh di Karazhan. Dalam buku itu tercantum portal dengan sebuah nama bertulisan Alodai. Di persembunyian, Durotan diam-diam mulai menyuarakan keresahannya. Ia menyadari bahwa dimanapun The Veil digunakan, tanah dan pepohonan akan menjadi mati. Maka dari itu, Durotan pun berpikir jika bisa mengalahkan Gul'dan, segala kehancuran tidak akan terjadi. Di sisi lain, Garona yang setuju untuk membantu umat manusia bersiap menunjukkan lokasi portal kepada Lothar. Dalam perjalanannya, Garona bercerita bahwa arti dari namanya adalah kutukan dan ia sudah menjadi budak Gul'dan sejak masih kecil. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat persembunyian dan mulai melakukan pengintaian. Garona menjelaskan bahwa semua ini hanyalah permulaan. Kawanan orc masih belum cukup dan Gul'dan akan terus menculik umat manusia untuk dijadikan tumbal pengaktifan portal. Mendengar hal itu, Lothar segera pulang untuk melaporkan pengamatannya pada raja. Namun tiba-tiba, Durotan secara diam-diam menangkap mereka dan mengutarakan maksudnya yang ingin bertemu dengan raja untuk membentuk aliansi melawan Gul'dan.
para penguasa negeri mulai resah dengan serangan kaum orc yang semakin brutal. Serangannya sudah mencapai desa-desa besar di Azeroth dan menculik seribuan warga. Di sela pertemuan itu, Lothar kemudian datang melaporkan temuannya terkait gerbang teleporter. Lothar menyampaikan bahwa mereka harus segera menghentikan Gul'dan sesegera mungkin. Jika mereka sampai terlambat, berjuta-juta pasukan orc akan datang membawa kepunahan bagi seluruh ras Azeroth. The orcs are building a portal through which I'd stop them now. They may never get out. Garona juga sempat menyampaikan pesan dari Durotan yang ingin menjalin koalisi bersama umat manusia untuk menghentikan Gul'dan. Lothar sempat curiga bahwa itu hanyalah sebuah jebakan. Namun Garona menjelaskan bahwa Durotan adalah salah satu kepala suku yang selalu memegang perkataannya. Durotan menyadari bahwa kekuatan Gul'dan lebih seperti kutukan daripada sebuah mukjizat. Sebagai lambang kepercayaan, Latutaria kemudian memberikan belati pada Garona. The Guardian. Di tempat lain, Medivh tiba-tiba mendatangi Khadgar dan membakar semua penelitiannya tentang sihir The Veil. Medivh meminta Khadgar untuk fokus menjaga raja dan menyerahkan seluruh persoalan The Veil kepadanya. Medivh kemudian pergi dan menyita buku yang dibawa Khadgar dari Karazhan. Di sisi lain, seseorang menyampaikan pada Lothar bahwa Kalan yang merupakan anaknya sedang terluka akibat serangan dari bangsa orc. Di sana Lothar mengatakan agar Kalan segera menjauhi pertempuran karena Lothar tak ingin kehilangan anggota keluarganya lagi. Namun Kalan menolak dengan tegas. Ia berkata bahwa ia adalah seorang prajurit kerajaan. Keesokan harinya, di tempat yang telah dijanjikan, kubu manusia menemui Durotan dengan Garona sebagai penerjemah antara mereka. Durotan menceritakan bagaimana dunianya mulai hancur sejak Gul'dan menggunakan sihir hitamnya. Durotan juga mengatakan bahwa cepat atau lambat dunia manusia akan bernasib sama seperti planet Draenor. Namun di tengah perbincangan yang serius itu, tiba-tiba muncul para orc berkulit hijau yang ternyata dari tadi telah memata-matai pergerakan mereka. Para orc berkulit hijau itu segera menyerang anggota Frostwolf yang tertangkap basah melakukan kegiatan pengkhianatan. Kerajaan pun tak luput dari serangan itu. Getting out. Medivh. Sementara Medivh yang bekerja di atas bukit membuat dinding petir untuk melindungi rombongan raja dari serangan kaum orc. Namun hal itu malah membuat anak Lothar terperangkap di luar dinding sihir buatan Medivh. Lothar berusaha menembus dinding petir tersebut, akan tetapi upayanya sia-sia. Lothar yang tak mampu menembus dinding petir itu hanya bisa melihat anaknya dibunuh dan dilemparkan ke hadapannya secara brutal oleh Black Hand. Di atas bukit, Garona dan Khadgar menemukan Medivh yang pingsan kehabisan tenaga akibat mengeluarkan sihir dahsyatnya. Mereka pun membawa Medivh ke Karazhan dan membaringkannya di sebuah kolam untuk mengembalikan energi sihirnya. Di momen itulah Khadgar melihat pancaran sinar kehijauan dari mata Medivh. Khadgar sangat terkejut. Ia segera meninggalkan tempat itu untuk pergi ke Kirin Tor. Durotan yang berkhianat akhirnya ditangkap di camp milik Frostwolf. Tenda-tenda dibakar dan Black Hand memerintahkan anak buahnya untuk membunuh seluruh wanita maupun anak-anak dari Frostwolf. Untungnya masih ada orc kepercayaan Durotan yang tersisa dan memberi waktu bagi Draka untuk kabur membawa bayinya pergi dari sana. Di sisi lain, Khadgar yang sudah sampai di kota Kirin Tor langsung mengatakan pada tetua di sana kalau dia melihat Medivh sudah terpengaruh sihir The Veil. Sang ketua tak percaya begitu saja. Ia menilai Khadgar hanya mengada-ada saja. Namun saat Khadgar menyebut nama Alodia, ketua pun tiba-tiba terdiam dan langsung menghantarnya pada sebuah kotak hitam yang langsung terbuka ketika Khadgar mendekatinya. Coincidence.
Di dalam, Hadgar melihat sosok yang sama seperti yang ia lihat di perpustakaan. Sosok itu adalah Alodia yang telah menggunakan sisa kekuatan terakhirnya untuk memanggil Hadgar. Di sana ia memperingatkan Hadgar jika Medivh sudah dikuasai oleh The Veil dan meminta Hadgar untuk segera menghentikannya. Medivh yang semakin melemah memerintahkan asistennya untuk membawanya ke kolam biru di depannya. Namun saat Medivh dipindahkan, kolam itu tiba-tiba berubah warna menjadi hijau. Medivh mengaku bahwa dirinya lah sosok yang telah mengundang para orc memasuki dunia manusia. Hal itu terjadi karena Medivh telah dikuasai oleh sihir The Veil dan tak mampu melawannya. Medivh yang sudah kembali bugar setelah menyerap nyawa asistennya datang ke Stormwind untuk mengikuti rapat para raja. Di sana, Medivh mengatakan bahwa dengan bantuannya para pasukan manusia bisa memenangkan pertempuran. Ia melanjutkan bahwa raja hanya perlu membawa setengah dari pasukannya dan meninggalkan sisanya di Stormwind. Mendengar hal itu, Lothar ragu karena selama ini kekuatan Medivh tidaklah stabil. Tak ada satu orang pun di ruangan itu yang menyadari bahwa Medivh telah terpapar sihir The Veil. Medivh malah sengaja memancing emosi Lothar dengan membawa-bawa anaknya yang baru saja tewas. Seketika Lothar yang terpancing emosi langsung mencoba menyerang Medivh. Namun ia langsung dihentikan oleh orang di sana dan segera dibawa ke ruang tahanan agar ia bisa menendiri. Singkat cerita, berangkatlah raja dan rombongan pasukannya menuju portal. Di ujung gerbang, Medivh berjanji akan menyusul dengan terlebih dahulu kembali ke Karazhan. Sementara itu, Hadgar datang dari Kirintor membebaskan Lohar. Ia mengatakan jika ingin menyelamatkan raja, mereka harus menghentikan Medivh terlebih dahulu. Mereka berdua bergegas menuju Karazhan. Namun sesampainya di sana, Medivh langsung menyerang mereka. Di lain tempat, Draka yang kabur dari kejaran pasukan Gul'dan terpaksa menghanyutkan bayinya di sebuah sungai sambil berharap ada orang baik yang akan menemukan dan mengasuh bayinya. Tak lama kemudian, pasukan Gul'dan pun muncul dari semak-semak. Draka langsung menyerangnya, namun naas dirinya juga harus tewas tertikam belati di dadanya. Sedangkan di martas, Durotan sebagai kepala suku Frostwolf menantang Gul'dan untuk berduet dalam pertarungan suci. Menurut tradisi, pertarungan itu tak boleh menggunakan sihir dan pemenangnya akan mendapatkan kehormatan abadi. Namun kekuatan fisik Gul'dan yang sudah tua ternyata melebihi rata-rata. Durotan dibuat sangat kewalahan dan di tengah pertarungan, portal pun mulai terlihat menyala. Tak disangka Medivh lah yang mengaktifkan portal itu dari Karazhan. Gul'dan yang harus segera menyelesaikan pertarungan akhirnya melakukan hal curang dengan menggunakan sihirnya untuk menjedot jiwa Durotan. Karena Gul'dan telah berlaku curang dan melanggar tradisi kaumnya, para orc yang menyaksikan hal itu memutuskan untuk berhenti mengikutinya. Namun dengan brutalnya, Gul'dan menyedot jiwa-jiwa pembangkang dan mengalihkannya untuk memperkuat Black Hand. Anyone you, boy chief? You will crush the small thief. Now claim my new world. Gul'dan juga memerintahkan para pasukannya untuk menghalau pasukan manusia yang dipimpin oleh Raja dan juga Garona. Di sana, Raja dan Garona sangat terkejut melihat mayat-mayat dari klan Frostwolf yang telah dibantai. Yang mana itu artinya mereka kini tak memiliki bala bantuan lagi. Raja yang tak punya pilihan pun akhirnya tetap bertahan dan mulai peperangan. Di saat yang bersamaan, Lothar dan Hadgar terlihat kewalahan menghentikan kuatnya Medivh di bawah kendali The Veil. Medivh membaca mantra sambil mengaktifkan golem yang sudah ia bulat. Sementara golem itu menyerang Lothar dan Hadgar.
Di markas, Gul'dan juga mulai mengkonversi jiwa para tahanan sebagai energi untuk membuka portal. Para tentara Orc yang ada di planet Draenor pun mulai memasuki dunia manusia. Medivh yang mulai memasuki kolam kemudian mengubah wujudnya menjadi iblis mengerikan. Namun, dengan upaya yang tak kenal lelah, mereka pun berhasil menemukan Medivh yang menjebak Gollum dan menimpanya. Khadgar yang memang memiliki potensi luar biasa dengan sekuat tenaga menetralisir The Veil dari area itu. Karena Medivh telah berhasil dilumpuhkan, portal pun langsung menutup. Menjelang kematiannya, Medivh yang mulai tersadar kembali membuka portal untuk mengevakuasi Raja ke Stormwind. Raja tak segera pergi dari sana. Ia malah segera memerintahkan pasukannya untuk mengevakuasi para sandera terlebih dahulu, sementara dirinya dan sebagian pasukan terus mempertahankan barikade dari gempuran para kaum Orc. Namun, karena Medivh sudah tak bernyawa, proses teleportasi pun berhenti di tengah jalan. Blackhand yang ingin mendapatkan kehormatan jika dapat membunuh sang raja langsung mencoba mendekatinya. Namun sang raja yang tak mau hal itu terjadi langsung memerintahkan Garona untuk membunuhnya duluan. Garona yang tak tega akhirnya memutuskan untuk menancapkan belati pemberian Ratu Taria tepat ke leher sang raja. Dengan begitu, Garona pun akhirnya mendapat kehormatan dari para Orc dan dianggap sebagai pahlawan mereka. Di tengah kekacauan itu, Lothar datang menunggang Griffin. Sayangnya, ia sudah terlambat karena sang raja sudahlah tewas. Tak mau pergi dengan tangan kosong, Lothar pun mendarat dan langsung mengambil jasad sang raja. Akan tetapi, saat Lothar berniat pergi lagi, Blackhand tiba-tiba menarik kaki Griffin lalu membantingnya. Ketika siuman, Lothar sudah berada di tengah arena dengan Blackhand di hadapannya sebagai penantang dalam pertarungan. Lothar yang memiliki dendam pada Blackhand langsung menerimanya dan berhasil mengalahkannya. Dan karena telah memenangkan pertarungan terhormat, para Orc pun membiarkan Lothar pergi membawa jasad sang raja kembali ke kerajaan. Di saat pergi, Lothar menyadari bahwa Garona lah yang telah membunuh sang raja dengan pisau pemberian Taria. Singkat cerita, Lothar yang telah berjasa pada kerajaan kini dinobatkan sebagai raja baru di Azeroth. Film pun berakhir dengan diperlihatkannya bayi dari Draka yang terbawa arus sungai sampai diselamatkan oleh manusia. Oke guys, itulah dia alur cerita dari Warcraft yang dirilis pada tahun 2016. Semoga kalian mengerti dengan alur ceritanya ya. Saya Dinomat, sign out.